Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan mengupas tema Aku bersabar menanti hingga engkau menjanda, ya. Jadi banyak sekali kemudian orang yang merasa secara pekerjaan, profesi dia bisa move on, ya, ketika terjadi perpisahan. Artinya dia bisa bekerja dengan profesional, dengan hasil kinerja yang terbaik. Dia bisa melanjutkan hidupnya, dia bisa kuliah, ya, menyelesaikan kuliahnya juga dengan prestasi yang terbaik. Tetapi dia tetap tidak bisa jatuh cinta kepada orang lain, ya. Jadi pada satu sisi dia bisa disebut sebagai orang yang sudah move on, ya, sudah mulai berkarir, ya, bahkan karirnya mungkin baik sekali karena fokus sekali. Tetapi pada sisi yang lain, usia bertambah, tidak kunjung menemukan pengganti dari cintanya yang pernah hilang, ya. Beberapa orang mengatakan kepada saya, "Sudahlah Tat, saya tak sendiri saja dulu, merenungkan tujuan hidup saya dan berharap semoga ada keajaiban sehingga mantan saya berpisah, baik itu menjadi janda ataupun menjadi duda, sehingga kemudian bisa CLBK lagi, ya." Jadi ya, hidup itu pilihan, ya, walaupun saya pikir ini bukan opsi yang keren, ya. Tetaplah kita anjurkan, ya, untuk menyegerakan menikah karena pernikahan itu adalah ibadah, ya. Tetapi ketika orang sudah membuat pilihan, ya tentu mereka punya argumentasinya sendiri, ya. Nah, dan mereka juga bukan anak-anak lagi, bukan remaja lagi, tetapi mereka adalah orang-orang yang dewasa yang sudah tahu betul mana yang baik dan mana yang tidak baik di dalam hidup mereka, ya. Nah, yang penting untuk diperhatikan nih ketika memang mau menunggu jandanya, ada beberapa etika yang harus dijaga, ya. Jadi yang pertama, meminimalisir komunikasi dengan mantan tadi ketika memang tidak ada blokir di situ, ya. Misal masih berkomunikasi dengan baik, ya sedapat mungkin komunikasi ala kadarnya saja, karena khawatir kehadiran kita itu akan sedikit banyak, ya, membuat yang bersangkutan kehilangan daya cinta dan semangat pengabdiannya kepada suaminya, karena dia akan terus membandingkan antara kita dan suaminya pada saat ini. Dan manusia itu sangat biasa, ketika dia sudah kehilangan seseorang, disitulah dia baru akan menyesal dan baru bisa mengenali bahwa ternyata mantannya dulu itu keren sekali dibandingkan dengan suaminya pada saat ini, ya. Nah, jadi etikanya tentu jangan banyak-banyak berkomunikasi lah, ya. Kemudian yang kedua, doakan yang baik-baik, ya. Jangan berdoa, aduh semoga dia segera menjanda, semoga dia segera bercerai tanpa punya anak dan seterusnya. Jangan, berdoa tetap yang baik untuk mereka. Karena doa yang baik itu juga akan bermanfaat bagi orang yang mendoakan tadi dan akan menjadi edukasi ruhani, tarbiyah ruhaniyah yang baik bagi orang yang berdoa tadi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, misal ketika mereka dapat masalah, ya, jangan menempatkan diri sebagai orang ketiga. Ya, biasanya orang kalau dapat masalah, dia akan butuh teman curhat. Dan teman curhat yang paling efektif biasanya lari ke mantan, kan begitu, ya. Karena sudah biasa curhat, sudah saling mengenal, dan yakin bahwa yang bersangkutan bisa menjaga privasi dan rahasia yang dipercayakan tadi. Nah, nasihatnya apa? Ya, nasihatnya selamatkan pernikahanmu, ya. Kalau kemudian sudah punya anak, berorientasi kepada
masa depan, tumbuh kembang anak-anak tadi ya, nasihat yang baik-baik ya. Jadi jangan kemudian malah tambah dipanas-panasi, wis ke dicepet ke saja cerainya begitu ya. Apa yang ada di dalam niatnya karena pengen menggantikan, jadi sangat berbeda. Biarpun di dalam hati sama-sama ada keinginan untuk bisa bersanding dengan dia, dengan mantan tadi ya, tetapi orang yang nasihatnya baik, dia tidak memberikan nasihat kecuali nasihat untuk menyelamatkan rumah tangga tadi ya. Dan kalaupun mereka pada akhirnya memang berpisah juga ya, berpisah secara alamiah, betul-betul karena faktor mereka sendiri, bukan karena faktor dipanas-panasi ya. Karena apa? Dengan cara demikian dia akan terhindar dari salah satu dosa besar yang namanya dosa takdzib ya. Jadi dosa takdzib itu adalah dosa dari seseorang laki-laki atau seseorang perempuan ketika yang bersangkutan manas-manasi pasangannya untuk berpisah untuk tujuan menggantikan kedudukan sang suami atau sang istri tadi. Itu namanya dosa takdzib. Kalau kemudian mereka memang sudah berpisah secara alamiah, memang karena faktor mereka sendiri, bukan karena faktor kehadiran kita. Setelah itu, kalau mau CLBK, ya silahkan saja ya. Nah, untuk bisa menjalani konsep yang demikian, tentu dibutuhkan kesabaran kan? Maka memang orang harus bersabar ya. Beberapa kalkulasi yang harus diperhitungkan juga ketika orang memilih opsi untuk menunggu jandanya. Ya, kalau kemudian setelah menjanda dia mau kepada kita. Ya, kalau kemudian tidak mau dengan kita, dia nikah dengan orang yang lain lagi, kan sayang waktunya. Nah, ini harus direnungkan baik-baik ya. Nah, kalau kemudian memang sudah dipertimbangkan dengan sangat baik, ya tentu kunci berikutnya adalah bersabar, memperbanyak mengerjakan amal saleh agar jangan hadir sebagai pihak yang ketiga dalam rumah tangga orang ya. Nah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di dalam surat Al-Asr ya, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusri, bahwa sesungguhnya al-insan, manusia itu secara keseluruhan dalam keadaan yang merugi ya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan selalu mengerjakan amal yang saleh ya, wa tawassaw bil haq, selalu menasehati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan selalu menasihati di dalam kesabaran. Nah, maka saya katakan tadi, kalau memang ternyata mantan tadi minta nasihat, ternyata dia sedang ada problem dalam rumah tangganya, nasihatnya adalah kebenaran. Kebenaran itu apa? Selamatkan rumah tangga, karena menyelamatkan rumah tangga itu adalah ibadah ya. Dan kemudian menasehatkan untuk bersabar di dalam menghadapi mungkin temperamen suaminya yang lain daripada ketika dia menjalani dengan diri kita sendiri ya. Nah, kalau memang ternyata setelah itu terjadi perpisahan, ya silahkan saja kalau kemudian akan melanjutkan apa yang pernah dibangun dulu, tetapi bahwa perpisahan yang terjadi di antara mereka bukan karena faktor kita yang menyebabkannya ya. Nah, karena itu kuncinya adalah tetap bersabar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Mengagungkan semua urusan orang mukmin itu baik, dan tidaklah ada kecuali bagi orang mukmin. Jika kesenangan datang,
dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan jika kesusahan mengenainya, dia akan bersabar, maka sabar itu juga baik baginya. Nah, kesabaran yang paling penting ya dalam mengelola persoalan yang demikian adalah menahan diri agar kehadiran kita tidak menjadi sumber permasalahan bagi rumah tangga mantan. Ya, jangan memulai komunikasi duluan. Kalau yang bersangkutan memulai berkomunikasi, usahakan menjawabnya juga tidak terlalu berpanjang lebar. Dan kalau dia memberikan nasihat, maka bersabar. Jangan sampai nasihat yang kita sampaikan itu justru menjadi inspirasi bagi mereka untuk berpisah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.